Halo Sobat Jurnalis TV, pemerintah meningkatkan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2024 hingga 2029. Kenaikan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir di Kompleks Parlemen Jakarta pada 19 Agustus 2025. Tunjangan ini bersifat sangat besar, dimulai dari tunjangan beras senilai 12 juta hingga tunjangan rumah senilai 50 juta, dan tunjangan-tunjangan lainnya beserta gaji pokok yang ditotalkan lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR menyebut hal ini bersifat masuk akal. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat terkait hal tersebut? Apakah sesuai dengan kinerja wakil rakyat atau malah bertentangan dengan pajak rakyat? Mari kita simak apa kata mereka terkait kenaikan tunjangan DPR, hak wakil rakyat atau beban rakyat. Sebenarnya kaget juga sih, karena kan kondisi negara insya Allah ya di luar pendidikan sedang, kalau bisa jangan dulu, rapikan dulu, apalagi kemarin sempat beras bermasalah, sembako bermasalah, minyak bermasalah, terus kondisi sekarang pun serem banget deh. Kayaknya nggak nyangka juga gitu. Jadi menanggapi tentang yang terjadi pada saat ini, yaitu kenaikan tentang penerimaan DPR, yaitu selebihnya ini kan menyangkut dengan isu-isu atau anggaran yang sekiranya itu membuat gaduh di masyarakat. Jadi harapannya untuk tanggapan saya, DPR RI ini harus lebih bijak lagi dan lebih transparan lagi untuk menanggapi terjadinya tunjangan DPR. Menurut aku anggota DPR sekarang ini bener-bener harus banyak-banyak evaluasi sih, karena dari setiap berita yang kita baca setiap harinya gitu kan di sosial media gitu kan, itu bener-bener di luar prediksi banget gitu. Tunjangan sebanyak itu tuh untuk apa? Nah jadinya kalau menurut aku kayaknya anggota DPR sekarang ini harus dibenarkan lagi skala prioritasnya gitu. Ya, kenaikan tunjangan DPR itu banyak pendapat. Kalau dari orang DPR sendiri tentu ingin ya faktanya mereka joget-joget dan berarti suka. Tapi kalau dari secara nasional ada baiknya sebetulnya kenaikan ini jangan sekarang, boleh-boleh aja, karena toh juga seorang yang punya kegiatan yang strategis juga tentu aja income-nya juga strategis juga ya. Cuman istilahnya timingnya itu yang kurang tepat menurut saya, karena dalam skala nasional kita sedang tidak baik-baik aja secara ekonomi. Banyak orang nganggur, pendapatan kurang dan sebagainya. Sebetulnya sih belum ya, karena daerah-daerah jalan terus belum pada rapi semua, dan programnya pun belum berjalan juga. Jadi kalau menurut saya rapihin dulu aja rakyatnya, baru deh mau yang lainnya. Melihat isu-isu dan kritik yang dilontarkan oleh masyarakat dan di media sosial, tentunya ketika memang ada kritik dan isu yang dilontarkan oleh masyarakat, berarti adanya tidak bandingnya dengan bahwasanya DPR RI ini berarti emang belum transparansi terhadap masyarakat. Jadi ketika memang sudah sebanding, tentunya masyarakat tidak akan melontarkan isu-isu atau kritik terhadap DPR. Wah, kalau itu sih udah jelas-jelas kayaknya kalau misalnya sebanding nggak akan ada demo di hari ini. Kalau misalnya sebanding nggak akan ada yang namanya di sosial media itu banyak sekali kontroversi atau opini-opini, argumen-argumen dari para konten kreator gitu kan, dari seluruh politisi yang mengkritik si DPR gitu. Kalau misalnya sudah sebanding dengan kinerja, jadi belum ya? Ya, kalau untuk menjawab sebanding tentu aja kita harus tahu sebetulnya loadnya atau fungsi utama dari DPR itu apa dan hasilnya yang sudah dikerjakan apa. Yang jelas beliau-beliau yang di sana kan mewakili suara-suara kita ya sebagai rakyat ini ya.
apakah sudah terwakili sebetulnya dari aspirasi, misalkan tentang kemudahan orang mencari kerja, apakah sudah diperjuangkan, terus kemudian tentang bagi hasil ojol yang ternyata oleh aplikasi begitu tinggi persentasenya, sementara yang di lapangan sebegitu kurang pas gitu, bangsanya begitu. Kalangan orang pasti akan melihat hasil-hasilnya untuk memperjuangkan itu. Misalkan komposisi bagi hasilnya di proporsional misal. Kalau menurut saya belum banget loh. Karena rakyat kita masih seperti ini. Oke, jika bicara soal prioritas, mungkin untuk bicara soal anggaran ketika tunjangan dinaikkan itu belum mencapai. Saya rasa itu bukan sebuah prioritas karena masih banyak prioritas dan dari anggaran negara yang harus bisa dialokasikan terhadap contohnya di sektor pendidikan ataupun di sektor kesehatan yang dimana memang itu dialokasikan untuk masyarakat. Enggak sih, jujur ini enggak gitu kan. Tunjangan rumah misalnya, kayak tunjangan rumah itu 50 juta gitu kan, 50 juta. Itu mewakili rakyat yang mana gitu maksudnya. Yang selamat juga bagian dia doang gitu, bagian DPR doang kayak gitu. Saya kira bisa prioritas bila mana dalam track kerjanya itu udah bisa menampakkan hasil. Dan ini kan mereka itu kan ada acara retreat, ada acara apa tuh, mereka belum ada 1 semester ya. Iya. Belum ada 1 semester tuh sebetulnya nggak menurut saya kurang tepat, nggak tepat lah. Yang tegasnya nggak tepat. Mbok 1 tahun atau 2 tahun lah. Jadi sudah mereka bisa menunjukkan kinerja dulu gitu. Sebetulnya malu minta sesuatu tanpa kita melakukan sesuatu kan sebetulnya nggak pas, yaitu. Kalau menurut saya perbaiki dulu kinerjanya, terus apa yang dikampanyekan itu diterapkan dulu, terus masyarakat disejahterakan, tenaga kerja itu diciptakan lagi. Jadi yang terbaik deh tujuannya dari kemarin kampanye itu tolong dijadikan dulu, baru deh yang lain-lain mau naik mau apa silakan, seperti itu aja sih. Harapannya harus disiplin lagi dalam melaksanakan tugas, apalagi kerja terhadap untuk masyarakat ke depannya. Jadi dan harapannya bisa lebih transparansi ketika ada kenaikan tunjangan ataupun hal apapun yang terjadi di dalam Dewan Perwakilan. Harapan aku udah pasti banyak sih, udah pasti sama seperti harapan-harapan oleh rakyat yang lain ya gitu kan, terutama untuk membenarkan skala prioritas, tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kepentingan golongan tertentu gitu ya. Kalau misalnya memang namanya udah Dewan Perwakilan Rakyat, ya udah bener-bener harus mewakili keresahan, kegelisahan, apa yang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Kalau untuk sekarang kan jujur itu jauh banget dari kata-kata mewakilkan rakyat gitu. Jadi harus dibenarkan lagi skala prioritasnya. Ya, tentu aja setiap fraksi, setiap anggota mesti sudah mengantongi ya daftar permasalahan yang harus diselesaikan. Mereka kan juga udah punya belanja masalah dari para pendahulunya yang kalau istilahnya dari skala prioritas mungkin sebenarnya berapa, mestinya yang prioritas itu dulu yang diselesaikan sehingga nanti pas saat mereka itu mengajukan anggaran untuk semacam tunjangan itu masyarakat terima saja.
Kenaikan tunjangan DPR menuai beragam pendapat dan harapan dari masyarakat yang berharap agar adanya refleksi bagi pemerintah serta evaluasi anggaran yang selaras dengan kinerja DPR sebagai wakil rakyat. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Dewi Nur Fatima pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.